Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Dr. Daud Rashid, Dr. Rusli Hasbi, qari kita Ustadz Haji Ahmad Muhajir, pengurus Masjid Pengajian Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita semua, terutama kami para ustadz yang mungkin dalam sejarah pengajian di LA barangkali baru kali ini dihadiri oleh ustadz yang paling banyak. Betul Bapak Ibu? Ini mengukir sejarah. Dan yang datang ini bukan ustadz sembarangan, para ulama-ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih istimewa lagi, hari ini kita dikunjungi oleh qari internasional Ustadz Ahmad Muhajir. Beliau adalah gurunya semua para qurra. Semua qari, beliau adalah gurunya. Yang tadi Bapak Ibu sangat menyentuh qalbu kita semua dengan ayat-ayat yang beliau bacakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran yang kita dengarkan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Saya hampir tidak bisa ceramah lagi nih, karena sangat terharu. Begitu luar biasa guru kita yang mulia Dr. Rusli menggugah hati kita semua. Bapak Ibu, kira-kira berapa lama lagi masjid di LA ini akan terwujud? Berapa lama lagi kira-kira? Tahun ini? Iya. Jangan lama-lama. Dana kita sudah berapa Ustadz? Sudah 900-an katanya. Kurang sekitar 400 ribu lagi, kecil. Ini aja mungkin ada sekitar 400 orang yang hadir. Lebih ya? Kalau masing-masing satu orang saja 1000 sudah berapa? 400 ribu kan selesai. Ini kan masalah keyakinan saja. 2,5 tahun yang lalu, ketika saya terakhir kali ceramah keliling di Amerika, waktu saya ke Houston, itu belum ada masjid. Baru dalam bentuk planning. Program mereka
ingin membangun masjid. Tiba-tiba kemarin kami datang ke Houston, sudah berdiri masjid yang bekas gereja, yang sangat luas sekali, tanahnya kurang lebih 0,5 hektar. Hanya dalam tempo 2 tahun. Kenapa? Karena keyakinan mereka kepada janji-janji Allah. Bapak Ibu yakin tidak dengan berinfak di jalan Allah ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik? Yakin tidak? Yakin tidak Bapak Ibu dengan infak membangun rumah Allah ini segala kesulitan Bapak Ibu dimudahkan Allah? Allah sudah katakan dalam Al-Quran apa? Dalam surat Al-Lail itu, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, maka kepada orang yang selalu berinfak itu kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan mereka menuju jalan kemudahan kata Allah. Jadi dimudahkan jalan untuk memperoleh kemudahan. Ini sudah maghrib ya? Ya, boleh kita pending dikit ya? Dimudahkan oleh Allah jalan menuju kemudahan. Memudah enggak Bapak Ibu? Nanti saya cerita ada pengalaman seorang kawan saya. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, yang selalu menghitung-hitung, menumpuk-numpuk kekayaan, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan mereka jalan menuju kesulitan. Bu, dipermudah jalan menuju mana? Kesulitan. Untuk mendapatkan kesulitan itu dimudahkan oleh Allah karena dia bakhil. Apalagi yang mau kita perjuangkan ini rumah Allah, dan itulah nanti yang menjadi jariyah. Falahum ajrun ghairu mamnun kata Allah. Bapak Ibu, kita sudah mati terus pahalanya mengalir. Hanya itu kok yang kita bawa, tidak ada yang lain. Boleh cerita kehebatan sedekah, kehebatan berinfak di jalan Allah? Saya punya teman baru kenal sekitar 5 tahun, namanya Haji Fitno. Dulu sudah pernah ke LA, sudah pernah jumpa dengan Pak Farhad, sudah pernah jumpa dengan Pak Anto. Pak Fitno ini anak orang miskin, anak orang miskin. Sekolahnya saja sampai SMA disekolahkan oleh kakaknya lagi, dan sempat menginjakkan kaki kuliah di perguruan tinggi 1 tahun di Politeknik. Karena kesulitan ekonomi, Haji Fitno ini orang Palembang, orang Bangka Belitung. Dia hijrah ke Jakarta di awal tahun 90-an. Lalu dia bekerja sebagai sales. Naik angkot, turun angkot, naik bus, turun bus. Dia sales.
saja dijual sama dia. Yang penting bisa survive hidup di Jakarta. Kemauan berusaha luar biasa. Singkat cerita, di awal tahun 2000 ada seseorang mengajak dia kerja di Turki. Dia ajak dia ke Turki bekerja. Kebetulan kerjanya dia di training untuk masang, bikin tower untuk penguat sinyal yang handphone itu, untuk penguat sinyal di indoor, bukan outdoor. Kerja di sana dia di training, tapi orang ini mentalnya bukan mental karyawan. Dia punya mental baja, dia punya mental bisnis. Setiap pekerjaan yang dia geluti, dia pelajari, dia nikmati, dia tekuni, dan dia dapat ilmu. Dia bekerja 3 tahun. Singkat cerita, selama dia berada di Turki itu, dia selalu kirim uang sama orang tuanya dan keponakan-keponangannya yang susah. Kebetulan gajinya sekitar puluhan juta begitu per bulan, dia kirim. Lalu sedikit dia sisakan tabungan buat masa depannya. Tahun 2003 dia pulang dari Turki ke Jakarta. Mula-mula ke Palembang tempat orang tuanya. Dia pulang ke sana. Dia cuti cuma 2 bulan. Ketika masa cutinya mau berakhir, dia lihat di Jakarta, di Indonesia, yang namanya handphone itu sudah booming. Sudah banyak orang punya handphone tahun 2003 itu. Si Fitni ini bingung dia. Saya akan kembali ke Turki kah dengan tetap menjadi karyawan? Ataukah saya akan mencoba di Jakarta membuka usaha sesuai dengan skill saya? Peluang terbuka. Dia salat istikharah. Dia minta petunjuk kepada Allah, kembali ke Turki atau tetap bertahan di Jakarta. Bismillah, dikasih Allah petunjuk, dia putuskan tidak kembali ke Turki. Lalu di Jakarta dia bikin PT kecil-kecilan. PT ini bergerak di bidang telekomunikasi, hanya dengan modal puluhan juta saja. Lalu setelah dia buka PT ini, dia coba cari proyek ke provider, Indosat, Telkomsel, XL, dan sebagainya. Dia punya keahlian bisa bikin tower BTS yang penguat sinyal indoor. Bismillah. Tapi orang ini tiap hari sedekah terus. Kepada siapa saja sedekah. Dan itu sudah menjadi budaya hidup dia. Akhirnya setelah 6 bulan, kebetulan dapat proyek 1 dari Indosat. Setelah 6 bulan, ayah kandungnya bilang sama dia, Pip, ayah kan sudah tua. Kalau kamu punya rezeki, ayah pengen kali pergi haji. Ayah sudah sakit-sakitan, pengen kali pergi haji. Kalau kamu punya rezeki, tolonglah hajikan ayah, katanya. Pipnya ini bingung. Uang baru puluhan juta untuk modal usaha. Ayah kandung minta haji. Proyek baru dapat 1. Tapi berbekal keyakinan, dia yakin dengan janji Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Saya ini, kata Allah, sangat bergantung kepada prasangka hambaku saja. Kalau hambaku itu punya prasangka yakin baik, aku akan seperti itu. Sebaliknya, kata Allah. Bismillah. Langsung dia daftarkan ayahnya ke travel WNH Plus. Saat itu tahun 2003 belum waiting list. Daftar sekarang bisa berangkat. Masih gampang kalau WNH Plus. Berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu berangkat, ayahnya itu rezeki dia buta, rezeki seperti ini seperti air terjun. Nggak terbendung lagi. Yang tadinya dia mencari proyek kepada provider, ini dibalik, provider yang cari dia. Kenapa?
karena dia kerjanya sangat rapi. Dia punya skill yang luar biasa. Ex dari Turki. Pelanggan customernya provider seperti Indosat yang selama ini kurang bagus, dilirik ke dia. Karena doa ayahnya di Ka'bah sana. Akhirnya apa? Rezeki melimpah, sedekah terus. Tahun 2013, berapa tahun tuh? 10 tahun. Hanya dalam tempo 10 tahun, dari 2003 sampai 2013, Haji Fitno itu sudah punya uang berapa? 1,3 triliun. Allahu Akbar. 1,3 triliun dalam tempo 10 tahun. Coba ibu bapak saya tanya, ada nggak pengusaha, pebisnis dengan modal puluhan juta berusaha 10 tahun langsung punya uang triliunan rupiah? Ada nggak? Tak akan jumpa kita di dunia ini. Dan sekarang dia lagi terkenal, sering diwawancarai TV, ditanya, Haji Fitno, konsep Anda apa dalam bisnis? Kenapa Anda dalam waktu 10 tahun dengan modal puluhan juta Anda bisa mengantongi sampai triliunan rupiah? Apa jawab dia? Modal saya hanya sedekah. Konsep saya sedekah. Dan saya 2014 kemarin, makanya nggak datang saya ke Amerika. 2014 kemarin saya dikasih uang sama dia, uang cash 1,6 miliar. Allahu Akbar. Dikasih ke saya. Untuk apa? Kebetulan saya lagi bangun pesantren Mu'allaf yang putri, dikasih sama dia. Dan setiap tahun dia berangkatkan orang umroh sekitar 60 orang. Setiap tahun. Dia sungguh merasakan kebenaran janji Allah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Modal puluhan juta, berusaha cuma 10 tahun, dia dapatkan berapa? Triliunan. Konsepnya apa? Sedekah. Kepada siapa saja dia sedekah. Bahkan tidak pandang agama kadang-kadang. Non-muslim juga dia bantu. Ini semua adalah bergantung keyakinan kita. Betul Bapak Ibu? Yakin tak kita? Tetapi jangan pula tujuan kita bersedekah untuk mencari dunia, itu salah. Itu semua harus karena Allah. Harus ikhlas. Kalau Bapak Ibu sulit ikhlas dengan sedekah kecil, lebih baik sedekah banyak ikhlas. Kan ada orang begitu, Bu. Kalau kecil dia nggak ikhlas, tapi kalau banyak dia ikhlas. Mending banyak. Bapak Ibu jangan sampai kalah kita dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau ada lelang seperti tadi, mereka mau bangun gereja itu 3 bulan selesai. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu kata Allah bukan main beraninya. Mereka berani berinfak, mereka berani bersedekah, mereka berani berkorban untuk agamanya. Apakah di jalan Allah mereka berjuang? Liyasuddu an sabilillah. Justru pengorbanan mereka itu adalah menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Sarana yang mereka bangun itu sarana kesyirikan Bapak Ibu. Tapi mereka berani. Kami kemarin keliling-keliling, alhamdulillah Pak, sama Ustadz Ahmad Muhajir. Banyak kami terharu di Amerika dan Kanada. Satu hari kami dakwah beberapa hari yang lalu di Milwaukee, dekat Chicago sana. Begitu kami turun dari pesawat, dibawa city tour oleh panitia. Yang mula-mula kami dibawa kemana? Ke sebuah gereja yang baru dibeli sama orang Islam. Pas kami sampai di situ, baru mau menurunkan salibnya. Jadi salibnya mau diturunkan.
turunkan, kami berada di situ. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, sebahagian besar masjid-masjid yang dibangun oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika ini, itu bekas gereja. Itu yang di Houston, bekas gereja. Imam Center di Washington DC, itu bekas gereja. Dan ini juga yang di LA ini mudah-mudahan juga bekas gereja. Amin. Sehingga Bapak Ibu kita dapat dua pahala. Pahala yang pertama apa? Kita membangun masjid. Pahala yang kedua apa? Kita rubah tempat kesyirikan itu menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah digugah oleh guru kita Dr. Rusli dan sudah dibagi kertas untuk komitmen kita. Yang terpenting jaga niatnya, ya. Cerita saya yang tadi ini sekedar memotivasi kita semua untuk lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, waktu maghrib sudah terlewatkan. Nanti habis sholat maghrib akan ada fundraising lagi oleh guru kita Dr. Daud Rashid. Sementara sekian dulu dari saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.